Kita sudah mengisi ulang item persediaan kita. Yang tersisa sekarang adalah menunggu kembalinya klien. Kelihatannya dia sedang menawar harga untuk senjata barunya. Hei, Eiji Kirito, bisa kita bicara? Apa kau bisa menggantikan posisiku sebagai ketua party? Aku tidak berada di posisi di mana aku bisa melihat gambaran secara besar lagi. Aku tidak ingin berpikir lagi, aku hanya ingin menghabisi musuh menjadi kepingan debu. Jadi, apa jawabanmu, Eiji Kirito? Terima kasih, aku akan menjadikanmu ketua party. Hei teman-teman, lihat senjata baruku yang keren ini. Ayolah bro, kelihatan lebih tertarik dikit kek. Oke, kita berkumpul lagi dengan semuanya yang telah berkumpul di penginapan. Dan kembali ke labirin berantai. Setelah para player berkumpul kembali, grup pergi menuju labirin berantai. Oke, mari kita lakukan lagi kali ini. Ya, pintu masuknya. Pintu yang mengarah ke labirin berantai telah dihancurkan berkeping-keping dan kepingannya jatuh ke bawah tanah. Apa ada seseorang yang menghancurkan pintunya? Sebuah objek harusnya lenyap ketika dihancurkan, lalu kembali lagi memperbaiki dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang sengaja dilakukan oleh developer pengembang game. Apakah quest bos serigala maju dengan sendirinya? Aku tidak tahu alasan apa yang mempengaruhi itu semua. Kismel, apa yang terjadi? Kau terluka? Maaf, mereka menerobos pertahanan kami. Ini buruk, Bos Fenrir menyerang desa tersembunyi elf hitam. NPC di sana sedang diserang. NPC, ini buruk. Apa masalahnya, Argo? Hasil akhir dari quest ini dapat mempengaruhi takdir para NPC. Menyelesaikan quest elf menyebabkan sisi lain menjadi lebih kuat karena hasilnya tercermin dalam game, bukan? Benar juga, karena itu jumlah desa elf mulai berkurang dan lenyap. Kita harus menyelamatkan para elf hitam. Ada apa dengan bos ini? Kenapa kita tidak bisa melancarkan serangan padanya? Oke, bawa lebih banyak pasukanku. Bawa pasukan lebih banyak untuk bertarung. Lu mau apa jubah hitam? Bos ini milik Als. Lu jangan ikut campur. Kau bakalan kalah jika bertarung seperti itu terus, Kibau. Ketua guild, Kirito benar. Anda harus menurut apa yang dia katakan dan... Aku menurut apa yang dia katakan. Memangnya dia pikir dia siapa? Pasukan garda depan tumbang. Lari semuanya, lari. Hei, tunggu kau. Hah? Apa? Bosnya mengarah ke sini. Semuanya mundur. Bos serigala mulai menyerang para NPC. Kita harus melakukan ini pokoknya. Ayo semuanya. Kita hampir bisa menghabisi bosnya. Dia mulai ancang-ancang pertahanan, tapi kita seharusnya bisa menghabisinya dengan skill pedang. Apakah ada skill pedang yang tersisa yang belum kita pakai di sini? Bagaimana mungkin ada? Kalaupun ada juga pasti. Jadi hanya skill pedang orisinil milikku saja yang tersisa. Maaf, tapi kami akan merampas ini. Apa? Bukankah kalian tahu itu tidak sopan kalau kalian mencuri item sebelum kami selesai bertarung mengalahkan bosnya? Tunggulah giliran kalian. Memangnya gue peduli, minggir kalau kalian peduli nyawa kalian. Kalian berniat untuk menjadi pembunuh player. Itu benar, anak-anak, tangkap mereka. Bahkan jika kita mendapatkan banyak XP dan item langka. Ya. Eiji Kirito, apa yang harus kita lakukan nih? Hah? Bagaimana denganku kalau begitu?
Kenapa kau membubarkan party kita, Eiji Kirito? Oh, tentu saja. Pertahanan bos serigala meningkat, semakin banyak orang yang bertarung melawannya. Kalau hanya aku, anggota yang di dalam party ini, itu artinya pertahanan bos akan mulai berkurang. Terima kasih karena sudah percaya padaku, Eiji Kirito. Aku berjanji akan melampaui ekspektasi kalian. Akan aku tunjukkan pada semuanya, aku meninggalkan bukti kalau aku pernah hidup di sini sekarang. Pedangku akan membekas di hati banyak orang. Rasakan ini. Mereka berhasil, para manusia telah menyelamatkan kita. Monster terkutuk sialan, kau telah membuat kaum kami menderita selama berabad-abad. Rasakan ini. Tidak, jangan mendekatinya dulu. Hah? Bos serigala yang sudah tumbang mulai bangkit dan menyerang suku Liusula. Hi, awas. Ini buruk, aku tidak bisa bergerak. Aku tidak akan bisa sampai tepat waktu untuk menolong Yuki. Aku juga tidak akan sempat menolong Yuki. Sebuah anak panah tiba-tiba ditembakkan ke udara dan mengenai tak serigala. Serigala tersebut hancur menjadi kepingan fragmen sebelum ia menghilang dengan tenang. Untungnya kita sempat menyetok lebih banyak anak panah. Terima kasih karena kau menyelamatkanku di sana, Shinon. Orang bodoh macam mana yang berniat mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkan NPC? Mereka juga bakal bangkit lagi setelah mereka mati. Apa gunanya melindungi para NPC itu? Aku tidak setuju denganmu di sana. Sebagai orang yang hidup di dunia Sao, bahkan NPC juga adalah manusia dengan daging dan darah. Maka bukan hal yang aneh jika kita berniat menyelamatkan mereka. Bukankah itu benar, Yuki? Beda orang mungkin akan merasakan hal yang berbeda juga. Tapi yang akan aku katakan sekarang, aku merasa kasihan padamu karena kau tidak mampu untuk memahami peduli pada orang lain. Turunkan senjatamu. Aku rasa sampai di sini saja kita. Semua anggota Guild Titan's Hand menjatuhkan senjata mereka. Jangan kalian pikir ini semua sudah berakhir. Anggota kami masih banyak loh. Biar aku ingat itu. Anggota Guild Titan's Hand dibawa ke penjara Blackiron Palace oleh anggota ALS. Jadi kau sudah menyelesaikan ujiannya, Yuki. Suatu pencapaian yang luar biasa. Ini, ambillah hadiahmu. Apa? Sungguh? Tentu saja, benar kan semuanya? Memangnya hadiahnya buat siapa lagi? Kau yang menghabisi bos tadi kok. Padahal tadi aku melancarkan serangan terakhir pada bos tadi. Tapi kita tidak akan pernah membayangkan bisa mengalahkan bos serigala jika tanpa bantuan Yuki. Sebaiknya kau ambil saja Yuki. Ya. Yuki menerima lambang Sigil of Ebony. Oke, itu saja. Aku harus kembali melakukan bisnisku. Jadi, Egil, ada apa? Bisakah kau menjual cincin ini untukku? Apa kau yakin statmu bisa meningkat luar biasa dengan cincin seperti ini? Quest ini sangatlah mahal dan menguras banyak obat potion, senjata baru milik klien. Aku ingin mengganti rugi semua itu untuk semuanya. Tapi kau akan semakin kuat jika kau punya cincin itu. Ini juga akan mudah meninggalkan namamu di hati banyak orang. Ketika aku bilang aku ingin meninggalkan bukti bahwa aku pernah hidup di dunia ini, itu bukan artinya aku ingin membuktikan betapa kuatnya diriku. Aku akan tetap berada di kenangan banyak orang selamanya karena setiap waktu yang kita habiskan bersama dan segala hal yang kita capai.
Karena itulah, aku ingin menggunakan cincin ini untuk kepentingan orang banyak yang telah menghabiskan waktu bersamaku sekarang. Apa itu salah? Salah, lihatlah dirimu. Aku tidak melihat ada orang yang menentang idemu. Cincinnya milikmu, Yuki. Kau bebas melakukan apa saja dengan cincin itu. Tidak ada keluhan kan? Oke, akan aku jual cincinnya. Setelah aku membayar kembali semua orang, kita akan menggunakan duit yang tersisa untuk mengadakan pesta besar. Sebelum kalian melakukannya, akan aku hargai jika kalian berniat untuk menggoreskan nama kalian di pohon besar. Mari kita lakukan itu semuanya. Kurangnya tembakan tenaga dari busur benar-benar menyebalkan kali ini. Aku juga bahkan hampir tidak bisa memberikan dampak serangan yang besar. Apa boleh bagiku untuk meninggalkan namaku di sini? Tentu saja boleh. Maksudku, aku juga tadi mundur supaya aku bisa bersantai ketika aku kelelahan. Liva! Bagaimana kau bisa mendengar semuanya, Asuna? Karena kau selalu berteriak. Hehe. Oh ya ampun, jika ada cewek imut yang melihat namaku di sini dan memintaku untuk menikahinya. Aku rasa itu bukan sesuatu yang harus kau khawatirkan, Klein. Kira-kira nama panggilan konyol apa ya yang harus aku goreskan di sini daripada nama aslimu? Hei, hentikan. Eiji Kirito berjalan di samping Yuki dan berbicara dengannya. Ya, aku sudah tahu nama skillku. Aku sudah membuat keputusan bulat dengan itu. Nama skill pedangnya adalah Mother Rosary atau Bunda Rosario.